sehat untuk teman-teman penggiat SDGs dalam acara ngabuburit bareng penggiat SDGs Desa dalam rangka persiapan kita selaku TPP untuk uji kompetensi kerja nasional Indonesia sesuai dengan SKKNI. Dalam hari ini hari Selasa tanggal 12 April 2021, materi kita terkait dengan materi ketiga dalam proses menuju SKKNI, yaitu terkait dengan sosialisasi kebijakan terkait desa. Jadi materi kita akan disampaikan oleh Mbak Lili Mailinawati selaku TAPM dari Kabupaten Nias. Tapi sebelumnya acara akan dibuka oleh teman kita, rekan kita, Cak Itong dari Jember. Kami persilahkan Cak Itong. Selamat sore semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari keempat. Hari keempat untuk materi yang ketiga. Nah, yaitu berkaitan dengan sosialisasi kebijakan terkait desa. Puji Tuhan, acara ngabuburit bareng SDGs Desa, pegiat SDGs Desa hari ini bisa terselenggara meskipun TAPM yang berkaitan dengan sosial. Materi ini teman-teman dipersiapkan oleh narasumber dalam rangka memberikan pengetahuan kepada kita semuanya yang sedang mempersiapkan diri mengikuti proses sertifikasi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya SKKNI yang sudah dikeluarkan melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Acara hari ini mari kita bisa mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti proses sertifikasi. Demikian saya ucapkan selamat mengikuti diskusi bersama Mbak Tias dan Mbak Lili Mailinawati pada acara ngabuburit bareng hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Itong. Selanjutnya persiapan untuk pemantik kita dalam tema melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa. Kami sampaikan kepada Mbak Lili Mailinawati selaku TAPM dari Kabupaten Nias untuk menyampaikan paparan terkait dengan tugas pokok fungsi dari TPP dalam rangka persiapan sertifikasi sesuai dengan SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja. Kepada Mbak Lili Mailiana, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan paparan materinya. Ya, terima kasih kepada Mbak Tias atas penyampaian pembukanya dan juga kepada Cak Itong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pegiat SDGs Desa. Sebenarnya materi ini memang seharusnya saya sampaikan kemarin, namun berhubung memang kondisi di kantor pada saat itu listrik terjadi pemadaman, sehingga memang tidak bisa saya mengikuti webinar ini, baik untuk share nanti materi maupun ini ya, karena kita butuh daya listrik untuk laptop maupun HP kita pada saat itu. Dan juga Pak Gamal juga kondisi cuaca memang tidak bisa mendukung untuk menjadi host kemarin. Saya akan coba share materi kita hari ini. Oke. Materi yang diberikan kepada saya ini adalah sosialisasi kebijakan terkait desa.
sebelum sebenarnya kebijakan terkait desa ini cukup banyak ya, karena kita sudah mulai dari tahun 2015 untuk implementasi undang-undang desa kita. Namun tidak salahnya kita kilas balik terkait mungkin kalau teman-teman sudah pernah melaksanakan mengikuti pelatihan pratugas, slide berikutnya akan terkait daripada materi tersebut, yaitu perbedaan antara desa lama dan desa baru. Oke. Dan baru-baru ini kita juga telah melatih salah seorang PLD rekrutmen tahun 2022. Ini salah satu materinya ini yang dipaparkan juga di modul pelatihan PLD, bahwa adanya perubahan mendasar desa pasca terbitnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, di mana salah satu unsur-unsurnya adalah terkait dasar konstitusi, bahwa sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, bahwa pembagian dari Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang, bahwa di sini desa dulunya adalah bagian daripada kabupaten. Itu secara ini ya penerjemahannya. Sedangkan menurut setelah sesudahnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwa muncul pasal 18B, maaf ya, ayat 2 dan pasal 18 ayat 7, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi sini memang sudah diakui bahwa desa itu merupakan bagian daripada negara di Indonesia ini. Sedangkan payung hukumnya, kalau desa lama itu masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 2004 dan PP Nomor 72 2005, sedangkan untuk desa baru itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, kemudian perubahan dasar yang lainnya adalah terkait visi misi, bahwa dulu desa lama itu tidak ada visi misi, namun di desa baru bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, ini juga ada asas ya, bahwa kita tahu asas untuk desa baru adalah rekognisi subsidiaritas, sedangkan dulu asas utama adalah desentralisasi residualitas. Kalau residualitas saya lihat penerjemahannya, di mana asas residualitas itu mengikuti asas desentralisasi di bawah menegakkan bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan terakhir di tangan pemerintah kabupaten. Jadi memang desa itu merupakan bagian daripada kabupaten atau kota. Nah, kewenangan juga dapat dilihat bahwa untuk kedudukan desa di desa lama, bahwa desa adalah suatu organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem kabupaten atau namanya disebut dengan local state government, tadi yang sudah saya jelaskan. Sedangkan desa baru, bahwa sebagai pemerintahan desa itu sebagai pemerintahan masyarakat yang hybrid antara self governing community dan local self government. Oke. Untuk politik tempat, bahwa desa sebagai lokasi proyek dari atas. Nah, ini kegiatan program sebelumnya seperti dulu ada Impres, Desa Membangun, kemudian ada PDT, ada IDT ya, kemudian P2D, P3DT, itu rata-rata memang sudah ditentukan pusat proyeknya di mana saja dan apa saja kegiatannya. Namun di desa baru ini, sejak implementasi undang-undang desa terkait ini, bahwa desa sebagai arena bagi orang desa untuk menjaga pemerintahan, pembangunan budaya dan kemasyarakatan. Nah, ini memang sudah terbukti bahwa dalam APBDes pun hal-hal inilah item daripada kegiatan daripada pemerintahan desa. Kemudian unsur-unsur terkait posisi dalam pembangunan, bahwa desa dulunya adalah hanya sebagai objek, sedangkan saat ini adalah desa sebagai subjeknya. Kemudian untuk terkait ini ya model pembangunan. Nah, kemudian
kemudian ada terkait karakter politik. Sekarang ini desa baru termasuk yaitu desa inklusif, sedangkan dulunya adalah desa parokial maupun desa korporatis. Nanti kalau nanti saya jelaskan masing-masing. Kemudian demokrasi, bahwa demokrasi tidak menjadi asas dan nilai, melainkan menjadi instrumen. Nah, itu kalau saat ini demokrasi merupakan asas, nilai, sistem, dan tata kelola dalam bentuk demokrasi yang inklusif, deliberatif, dan partisipatif. Oke, ini yang mau pindah ya. Oh, sorry. Ya. Ya, untuk terlalu penuh jadi nggak kelihatan apanya ujungnya. Nah, kita sekarang kembali kepada tahun 2022. Nah, karena fokus kita memang terkait 2022, apa-apa saja kebijakan terkait kegiatan pengelolaan di desa, khususnya terkait dana desa. Nah, untuk pembinaan pengelolaan dana desa, ada 3 kementerian yang berkoordinasi ya. Yang pertama, Kementerian Keuangan, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT. Masing-masing kementerian itu punya fokus, ya, fokus di mana Kementerian Keuangan fokusnya itu pada pembinaan pengelolaan dana desa. Nah, sehingga munculnya PMK nomor 190 tahun 2001 terkait pengelolaan dana desa. Nah, khusus Kementerian Dalam Negeri itu fokus pada pembinaan pengelolaan keuangan desa. Jadi ada beda ya, tadi keuangan pengelolaan dana desa, sedangkan di Kemendagri itu pengelolaan keuangan desa, sehingga munculnya terbitnya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi belum ada update-nya ya, masih yang terakhir tahun 2018. Nah, untuk Kementerian Desa itu fokus pada pembinaan prioritas penggunaan dana desa. Nah, setiap tahun itu akan terbit ya, terkait Permen Desanya. Nah, untuk prioritas dana desa tahun 2022 itu adalah Permen Desa PDTT nomor 7 tahun 2021. Nah, ini sebelum ke slide selanjutnya, ini juga tadi kan saya ke kecamatan, kita juga bertemu dengan PD dan PLD. Ternyata memang hal-hal seperti ini masih belum dikuasai penuh oleh pendamping, sehingga begitu ada pertanyaan dari desa, dalam hal ini desa, mereka masih menjawabnya masih ini ya, masih terlalu sempit dalam hal penjelasan. Kenapa? Mereka tidak menguasai terkait PMK ini, terkait Permen Desa nomor 7 ini secara penuh, sehingga penjelasan yang diberikan juga setengah-setengah. Ini yang saya alami barusan tadi kita melakukan semacam koordinasi dengan rekan-rekan di kecamatan baik PD maupun PLD. Ya, selanjutnya ini ada beberapa dasar hukum kebijakan dari dana desa untuk tahun 2022, di mana di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang desa, bahwa pendapatan desa masih ya dari PAD, kemudian dari alokasi APBN, ada dari BHP BAR, dan juga ada lagi alokasi dana perimbangan ya dari kabupaten kota yang diterima oleh kabupaten kota. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN tahun anggaran 22, di mana pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Perpres 104/2001 tentang APBN 2022. Nah, di sini sudah ditekankan bahwa penggunaan dana desa itu ada 4 poin utama, yaitu desa wajib untuk mengalokasikan untuk BLT paling sedikit 40%, untuk ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, untuk penanganan COVID-19 paling sedikit 8%, dan program sektor prioritas lainnya. Nah, ini juga yang terjadi di kabupaten kita, di Nias.
sampai hari ini masih ada informasi desa tidak mau menganggarkan untuk program ketahanan pangan dan padahal ini sudah jelas tertuang di Perpres 104, kemudian di Permen Desa, bahkan di Perbuk juga sudah dituangkan. Nah, ini akan menjadi banyak masalah kita di tingkat level desa, hal-hal seperti ini. Belum lagi jenis kegiatan ketahanan pangan itu seperti apa, itu juga masih diperdebatkan. Padahal sudah tertuang di Permen Desa, kira-kira kegiatan apa saja yang disebut dalam program ketahanan pangan dan hewan. Nah, kemudian di keuangan itu terkait PMK 190 sudah muncul itu anggaran masing-masing desa sehingga tidak perlu lagi Bupati untuk menetapkan alokasi dana desanya melalui peraturan Bupati. Next, lanjut ya. Oke. Nah, untuk perubahan kebijakan dana desa tahun 2022 pengalokasian itu lebih kepada penyempurnaan reformulasi pengalokasian dana desa, di mana bobotnya juga berdasarkan klaster jumlah penduduk, penghitungan alokasi kinerja yang melibatkan pemerintah daerah, dan kebijakan realokasi dana desa. Memang tahun ini akibat adanya penetapan batas minimal BLT, sehingga desa-desa yang tidak dapat mencapai batas minimal BLT minimal 40% tersebut, sehingga ada nanti desa tersebut akan menerima kebijakan realokasi dana desa, dan ini nanti terserah bupati lah dalam hal ini ke desa mana untuk disalurkan untuk realokasi dana desa tersebut. Kemudian, nah ini secara garis besar kebijakan penyaluran dana desa 2022 bahwa penyaluran dana desa untuk BLT desa diajukan terpisah dengan penyaluran dana desa non BLT desa. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan tahun lalu, tapi bedanya di tahun ini tetap harus ada Perdes APBDes. Kalau tahun lalu memang tanpa ada Perdes APBD, cukup dengan Perkades penetapan KPM BLT-DD itu desa sudah bisa disalurkan dana BLT-DD-nya. Kemudian besaran penyaluran dana desa non BLT desa maksimal 60% dari total pagu. Itu jelas ya, karena kemudian Bupati Wali Kota bertanggung jawab atas ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran dana desa, kebenaran dokumen persyaratan, dan kebenaran perekaman data realisasi jumlah KPM BLT desa. Kalau di kabupaten kita memang masih proses perekaman ini di Dinsos PMD P2A untuk melakukan proses perekamannya. Ya, itu pun saya lihat masih masih diverifikasi mereka. Mereka kira-kira ada nggak yang double penerimaan atau double data, sehingga kalau memang ada double itu akan dikembalikan lagi ke desa untuk direvisi, baru bisa dilakukan penetapan KPM BLT-nya. Memang makanya kita di Kabupaten Desa agak terlambat setiap proses perencanaan, karena memang di kabupaten ini cukup ketat dalam hal penyaringan data-data baik data KPM maupun APBDes. Nah, dalam hal Bupati Wali Kota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN. Sisa dana desa tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Nah, ini sudah kita lakukan sebenarnya kemarin itu pada saat 2019 itu memang dilakukan proses pendataan kembali melalui OMSPAN, mana-mana sisa dana di setiap desa itu yang wajib dikembalikan ke RKUN. Nah, pemerintah daerah kabupaten kota tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran dana desa selain yang diatur dalam PMK. Kenyataannya di kabupaten kami itu untuk KPM berhak menerima BLT-DD wajib menunjukkan dokumen sudah menerima suntik vaksin minimal 2 kali. Nah, itu ada surat bupati terkait hal tersebut.
Kemudian penyaluran dana desa tidak mempersyaratkan perkada mengenai rincian dana desa per desa. Ya ini memang enggak, karena sudah ada PMK 190. Nah ini, terkait penggunaan dana desa BLT desa yang minimal 40%, tetap seperti tahun lalu, dia 300.000 per KPM per bulan selama 12 bulan. Tapi penyalurannya dia untuk ke desa per 3 bulan. Di mana ada penambahan kriteria bermanfaat, dulu kan hanya 5 ya, 5 kriteria. Nah, nambahnya adalah di F, yaitu poin F, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini penambahannya bagi yang, dan itu cukup dipilih salah satu, mana yang paling mendekati untuk kriteria si KPM tersebut. Kemudian, pemerintah desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani dalam APBDes. Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Nah ini mungkin coba nanti kita diskusikan. Pada saat saya mengikuti sosialisasi PMK 190 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Perbendaharaan, bahwa poin ketahanan pangan itu salah satu adalah diperbolehkan untuk jalan usaha tani. Nah, katanya berdasarkan Permen Desa nomor 7. Setelah saya cross check ke Permen Desa nomor 7, ternyata tidak ada bunyi klausul menyatakan itu untuk jalan usaha tani. Nah, Perbu juga hanya mengacu kepada Permen Desa. Nah, yang kita baca ke Majelis Tani itu di slide oleh si pemateri. Nah, itulah akhirnya diikuti oleh desa, karena rata-rata yang mengikuti adalah dari pemerintahan desa. Sehingga memampatkan dana 20% untuk pembangunan jalan, walaupun memang itu tujuannya untuk jalan usaha tani. Kemudian pemerintah desa menganggarkan kegiatan penanganan COVID-19 dalam APBDes. Nah, dan ini juga disampaikan, disosialisasikan apabila setelah ditetapkan APBDes dengan anggaran 8% tersebut untuk COVID, ya, setelah paling cepat 3 bulan, ternyata desa tersebut statusnya hijau, tidak ada angka kasus apapun, maka sebagian daripada alokasi daripada untuk COVID tersebut bisa dianggarkan untuk kegiatan lain melalui mekanisme RAPBDes ya, RAPBDes perubahan. APBDes ya, perubahan APBDes. Ya ini, tapi kalau untuk kegiatan yang sifatnya untuk terkait pencegahan, contoh kayak penyediaan masker ataupun penyemprotan ya. Nah, itu tetap dianggarkan, namun mungkin kegiatan yang sifatnya untuk penanganan si penderita atau pasien itu yang bisa dialokasikan untuk kegiatan lainnya melalui APBDes. Jadi penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah ini setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa. Nah ini juga mungkin kita bisa jadi diskusi kita. Bagaimana dengan sisa BLT desa tahun lalu? Apakah boleh dianggarkan di tahun 2022 untuk kegiatan lainnya? Saya sudah diskusi dengan teman-teman TA di kabupaten lain, itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Jadi sifatnya masih di status di Silpa kalau untuk BLTD. Tapi untuk kegiatan dana dari yang lain silakan untuk situ sudah ditentukan anggaran masing-masing desa, sehingga tidak perlu lagi ada yang perbuk terkait rincian dana desa setiap desa. Kemudian Pemda tidak diperkenankan menambahkan persyarat pengajuan di luar ketentuan PMK. Kenyataan itu terjadi. Nah, kemudian Pemda dapat mengajukan penyaluran si belum melakukan proses penetapan KPM, ya mungkin akibat banyak yang double penerima, karena data JPS juga belum fix ya kan, sehingga total 60% bisa disalurkan di luar daripada anggaran BLT desa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Tias. Saya kembalikan kepada host, kepada ini.
Ya, terima Ya, kasih ya, banyak ya. Mbak Lili atas segala paparannya. Baik, untuk teman-teman penggiat SDGs, barusan setelah dipaparkan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari TPP dalam hal sosialisasi untuk kebijakan terkait desa. Jadi titik kritisnya adalah tadi telah disampaikan oleh Mbak Lili bahwa kita selaku TPP harus benar-benar menguasai segala kebijakan regulasi sebagai bahan kita untuk mensosialisasikan kebijakan maupun regulasi baru kepada pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Baik, kita buka sesi pertanyaan kaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Sekali lagi tema kita adalah sosialisasi kebijakan terkait desa. Monggo jika ada pertanyaan kita buka 2 pertanyaan dulu. Sekali lagi ini tetap berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita selaku TPP dalam mendampingi desa. Kita buka. Izin Mbak Heri. Ya, monggo Bang Ben dari Teluk Wondama. Selamat sore. Disampaikan. Baik, terima kasih banyak Mbak Heri atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga buat Mbak Lili atas pemaparan materinya. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Lili ini, kalau kita kaitkan dengan konteks kompetensi tenaga pendamping, maka ini sangat penting sekali untuk dipahami. Nah, di dalam pengalaman saya, tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak semua tenaga pendamping, terutama kawan-kawan yang bertugas di kecamatan dan di desa itu memiliki kemampuan untuk menguasai regulasi-regulasi yang harus disampaikan kepada desa. Kadang-kadang menguasai, tetapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, ini saya berdasarkan pengalaman aja ya, berdasarkan pengalaman itu pertanyaan-pertanyaan tertentu, kemudian kawan-kawan itu jawabannya nanti kami akan koordinasikan dulu dengan mentor kami, dengan PD atau dengan PLD. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kira-kira kemudian seorang tenaga pendamping itu mempersiapkan diri untuk melakukan sosialisasi kebijakan itu kepada pemerintah, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, maupun di tingkat desa. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang menurut Mbak Lili perlu atau harus dilakukan, yang wajib dan yang merupakan tambahan-tambahan yang harus disiapkan? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Ben dari Teluk Wondama. Baik, akan kami ulang pertanyaannya untuk Bunda Lili bahwa kaitan dengan sosialisasi kebijakan tentang desa, tadi disampaikan bahwa ada kendala, bahwa tidak semua TPP memiliki kemampuan untuk menyampaikan sosialisasi baik dari tingkat kabupaten, kecamatan maupun ke desa. Pertanyaannya adalah, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh TPP dalam membekali diri untuk persiapan mensosialisasikan kebijakan pada pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun tingkat desa? Monggo, kami persilahkan kepada Bunda Lili untuk menjawab pertanyaan dari Bang Ben. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tias ya. Ya. Persiapan sebenarnya kita agak sulitnya gini. Kalau dulu kita memang selalu ada setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali itu ada pelatihan ya, baik pelatihan mulai awal pratugas sampai peningkatan maupun penyegaran istilahnya, sehingga memang di situ satu hal pendamping juga di upgrade ya, upgrade terkait pengetahuan. Kemudian di sela-sela itu kita ada diskusi, permainan di itu supaya untuk keterampilan juga kita diasah ya. Nah, termasuk juga kita setelah pengetahuan keterampilan dan
attitude ya, etika. Nah, itu biasanya kita lebih kepada sifatnya kalau ada IST di kabupaten atau kita waktu pada saat kita kunjungan ke lapangan kita memberikan penguatan-penguatan sifatnya di luar daripada pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana etika kita berhadapan langsung dengan yang mau kita fasilitasi. Kemudian, jadi bukan hanya pengetahuan secara umum tentang peraturan saja, kemudian keterampilan kita dalam berbicara. Saya yakin kalau yang namanya pendamping ini baik PD, PLD, apalagi TA itu ya jam terbangnya sudah lumayan lah kalau hanya sekedar memfasilitasi dalam hal komunikasi ya. Tapi kebanyakan di pendamping ini sebenarnya etika. Kesalahan mereka itu bagaimana masuk ke desa, bagaimana caranya, ibaratnya kulunwunnya gimana, sehingga apapun yang disampaikan oleh pendamping itu akhirnya bisa diterima oleh pemerintahan desa. Tapi kalau dari awal kita masuknya sudah salah, mau kita ngomong yang benar sekalipun, itu jangan harap itu bisa diikuti oleh pemerintahan desa. Itu sebenarnya etika itu nomor 1. Dan kita, ya dalam waktu dekat ini kemungkinan kita juga akan mengeluarkan SP, ya rekom SP untuk salah seorang PLD yang sudah terlalu maju ya kita katakan, yang bukan ranah dia sudah dia masuki gitu, sehingga memang akhirnya membuat jelek nama pendamping satu kabupaten. Nah itu ya, gara-gara seorang PLD satu kabupaten kita menjadi dipertanyakan kenapa tidak bisa mengatur anggotanya yang di lapangan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pengetahuan membaca peraturan udah banyak istilahnya materi-materi yang beredar baik di medsos maupun diberikan oleh mungkin mentornya di Serdiwak ya, di WhatsApp grup. Tinggal kita baca deh gitu ya. Kalau nggak paham tanyakan sama mentornya kira-kira apa maksud daripada poin-poin dalam peraturan tersebut. Kemudian keterampilan ya, kalau komunikasi mudah-mudahan lah. Tapi itu etika yang pertama. Sebenarnya harus gimana kita mau didengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita pahami, sehingga walaupun mungkin salah pun kita sampaikan mereka percaya gitu loh. Apalagi yang benar yang kita sampaikan. Dan itu memang yang itu saya tekankan juga kepada teman-teman di yang saya mentoring ya, mente etika dulu. Karena penilaian pointer FKIN itu salah satu kan loyalitas kepada pekerjaan gitu ya. Nah, apa saja sih yang poin dari loyalitas pekerja? Salah satunya yaitu bagaimana kita jangan sampai melanggar yang namanya SOP kita sendiri, Kemendesa itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau masalah pemahaman menurut saya Bang Ben, ya memang harus rajin membaca lah kita. Banyak membaca, nggak tahu tanyakan. Ya, jangan hanya diterima di WAK, tapi ya disimpan aja gitu di dalam HP kita, tidak dibuka isinya seperti apa. Nah giliran nanti misalnya dia nggak tahu, dia tanya, paling kita tanya, kira-kira yang sudah kamu pelajari apa dari peraturan tersebut. Nah itu kenyataannya tadi juga saya barusan kita melakukan IST juga di kecamatan, hanya sebagian kecil. Saya tanya apa itu ketahanan pangan, kegiatan yang menurut kamu implementasinya di lapangan. Oh itu Bu, apa penanaman cabai, penanaman ini, itu level PLD nih. Saya bilang hanya itu saja, saya bilang. Seandainya ada BUMDes, dia ada ternak sapi, saya bilang. Kandangnya udah sedikit reot lah. Nah itu bisa juga nanti buat si ternak ini, kambing apalagi nggak bisa kena hujan gitu ya. Nah kira-kira boleh nggak dari 20%? Saya sampaikan seperti itu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah berarti kan mereka belum banyak membaca gitu. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman pendamping itu, baca, jangan hanya bertanya tapi tidak membaca gitu. Kalau sudah membaca yang diisi yang nggak paham baru tanyakan. Saya bilang. Saya biasakan tidak mau langsung menjawab apa kalau mereka bertanya. Saya mau langsung bertanya lebih dahulu. Kira-kira sampai mana, sejauh mana dia pemahaman dia terkait peraturan yang sudah beredar di pendamping gitu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih banyak, luar biasa. Titik kritis yang dapat saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Lili bahwa baca dulu baru bertanya. Kebanyakan kebalik ya Bunda. Iya, tanya dulu. Kita yang disuruh baca gitu. Kita tanya dulu, ternyata semua ada di regulasi, sudah lengkap, tinggal bagaimana pemahaman kita terkait dengan regulasi tersebut.
Oke, Bang Ben, kita kembalikan ke Bang Ben. Masih ada tindak lanjut pertanyaan? Ataukah sudah cukup jelas? Siap Mbak Lili. Intinya yang saya tangkap kita harus punya sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Harus sejalan terutama sikap. Mungkin begitu yang bisa saya tangkap. Terima kasih Mbak Lili, terima kasih Mbak Heri. Saya kembalikan waktunya. Ya, seimbang. Cuma terkadang terkait dengan sosialisasi itu yang menjadi kendala bagi para pendamping adalah datangnya kebijakan itu sudah alur tahapan sudah berjalan. Jadi itu menjadi kendala tersendiri bagi kita untuk mensosialisasikan kebijakan kepada pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa. Tapi it's okay karena saya yakin masing-masing dari pendamping punya teknik untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan kepada desa. Baik, kita buka pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang mau raise hand dan bertanya. Silakan open mic. Pak Ipang, ada pertanyaan? Ayo teman-teman, materi kita ini luar biasa loh. Kaitan dengan sosialisasi ini berarti kan mengasah kemampuan kita, bagaimana kita dianggap mampu untuk membawa program ke desa dan itu berhasil. Jadi artinya di sini benar-benar diasah bagi TPP untuk ini loh ada program, ayo sampaikan ke desa. Teknik sosialisasi kita bagaimana agar program ini bisa diterima dan dijalankan oleh desa. Mungkin ada kendala-kendala atau kita bisa sharing terkait dengan pelaksanaan sosialisasi kebijakan. Mungkin saya coba membuka diskusi satu topik ya. Yang tadi setelah saya sampaikan, Mbak, ada desa, itu laporan dari PLD kita, ya, tidak mau menganggarkan yang 20% untuk ketahanan pangan. Kira-kira Bu, katanya, ada nggak nanti, kira-kira apa punishment yang diterima desa seandainya tidak menganggarkan yang 20% ini untuk ketahanan pangan. Nah mungkin itu coba, karena ini kan juga hal baru ya, ketahanan pangan ini juga hal yang baru, dan juga saya belum membaca secara ini kira-kira ada nggak ya hukuman atau apa punishment untuk desa seandainya tidak menganggarkan prioritas kegiatan daripada ketahanan pangan yang 20% ini. Mungkin ada juga sharing dari daerah lain yang mengalami hal yang sama dan apa kira-kira langkah-langkah proses fasilitasinya itu saya juga perlu apa ya bantuan dalam hal ini. Mungkin gitu Mbak. Oke, ya. Monggo kita sharing kaitan dengan hasil pendampingan kita terkait dengan sosialisasi kebijakan ke desa masing-masing, khususnya di sosialisasi PMK 190 sama PP 114 yang kemarin sempat ada demo untuk kepala desa karena menolak dua regulasi ini. Mungkin ada sharing dan ada desa yang memang tidak mau mengikuti peraturan tersebut. Oke teman-teman, kita buka. Oke, Mas Agus Priyadi, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ikut bersuara karena teman-teman lagi ikut GTM sepertinya ini. Lagi puasa sepertinya ya. Mbak, menarik tadi yang apa namanya ketahanan pangan 20%. Apakah ada sanksinya gitu ya? Kalau saya mengikuti apa namanya acara sarapan SDGs beberapa waktu lalu, saya jadi ingat bahwa yang punya kewenangan memberikan sanksi itu adalah Kementerian Keuangan. Ya, jadi nanti kemungkinan kalau itu tidak dianggarkan pun ya Kementerian Keuangan yang akan memberikan sanksi. Ya. Jadi Kemendesa nggak punya kewenangan, Kemendagri juga tidak, yang punya kewenangan di Kementerian Keuangan. Saya tidak tahu apakah sanksinya itu besok dalam seperti kalau di PMK 190 kan mengatur tuh alokasi kinerja, siapa-siapa yang dapat alokasi kinerja. Saya berpikirnya ada kemungkinan nanti arahnya akan ke sana. Jadi hukuman itu dimasukkan dalam indikator yang ada di salah satu contoh pembelian alokasi kinerja. Bisa jadi nilainya turun karena dia tidak patuh dengan aturan itu. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian tadi yang menarik juga Mbak Lili sampaikan tadi tentang
kembali lagi ya tentang kita harus mengatur diri kita sendiri gitu loh, tentang pelanggaran etika itu loh. Itu menarik itu kalau misalnya perlu dibahas, itu bisa dibahas tersendiri itu. Karena kok saya melihat aja teman saya ada yang bertahun-tahun nggak masuk pun aman gitu loh. Ya itu ya itu yang perlu dibahas gitu, seperti apa ininya. Ya gitu aja Mbak Lili, Mbak Heri, terima kasih. Oh ya, tadi saya ini mengikuti ini, setahu saya kita ini namanya bukan penggiat, tapi pegiat. Ya, gitu aja, pegiat SDGs, bukan penggiat SDGs. Ya, terima kasih. Disampaikan terima kasih Bapak Agus Priyadi. Ada 2 poin yang disampaikan beliau. Pertama terkait dengan sanksi 20% bagi desa yang tidak melaksanakan ketahanan pangan. Jelas, semoga nanti ini kaitannya dengan PMK 19, kaitan dengan alokasi kinerja yang nilainya kalau tidak salah 4% ya untuk alokasi kinerja. Kemudian yang kedua kaitan dengan pengaturan diri sendiri, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita selaku TPP, bagaimana jati diri kita selaku TPP agar tidak dipertanyakan oleh desa, karena memang kita tidak menutup mata banyak TPP yang sekedar ya di bawah naungan bendera, tapi tupoksinya belum dirasakan oleh masyarakat desa khususnya dan desa pada umumnya. Baik, kita kembalikan kepada Mbak Lili kaitan dengan 2 pertanyaan dari Bang Agus Priyadi. Kami persilahkan, Bunda Lili. Kalau tadi lebih ke apa ya, sebenarnya bukan pertanyaan tapi Sharing. sharing. Dan itu memang yang terjadi terkadang gini, ada PLD itu tidak sadar dia itu sebagai PLD gitu. Sering membuat statement-statement baik di medsos maupun di di media online, media harian online yang membawa nama PLD, padahal kita lihat dia bertindak bukan seperti PLD tapi seperti wartawan gitu, seperti LSM gitu, karena memang dia punya pekerjaan sampingan lainnya adalah sebagai wartawan media yang sifatnya lepas. Nah, akhirnya ini kalau udah bukan sekali 2 kali hal ini dilakukan, sehingga mungkin ini ada langkah preventif lah yang kita lakukan. Kita minta koordinator kecamatan untuk membuat surat ya secara tertulis peringatan ya hal ini supaya tidak terulang kembali. Nah, kita juga tidak mau langsung ke atas kita, karena efeknya pasti ada. Kita tidak di Kemen Desa, mau kita evaluasi kinerja kita B pun sekali, kalau kita sudah dapat SP beberapa kali ya otomatis itu nanti kalau tidak demosi ya kita akan tidak diperpanjang kontrak. Tapi kalau PLD mau demosi jadi apa lagi ya? Udah tingkat yang di bawah mau demosi jadi apa? Jadi pemerintah desa kan nggak mungkin juga ya kan. Jadi ya harus hati-hatilah kita ya, karena di Kemen Desa sudah jelas kok sanksi-sanksi yang kita terima kalau kita melanggar daripada klausul, daripada kontrak, daripada SOP maupun kode etik daripada hal tenaga pendamping profesional. Sehingga gimana kita, nah intinya gini, kita hanya mensosialisasikan peraturan-peraturan dari pusat maupun daerah, dan kita tidak ada yang namanya kebijakan di kita. Jangan kita menerjemahkan peraturan itu menurut pemahaman kita, itu hal-hal yang sangat fatal seandainya itu kita lakukan, karena nanti akan jadi kericuan. Kenapa di desa A begitu pelaksanaan peraturannya, kenapa di desa B kebetulan mungkin PLD yang lain dia memang jelas begitu ya aturan itu berbeda. Nah, itu makanya kita TPP tidak ada yang namanya kebijakan. Kita hanya menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan oleh BPSDM dalam hal ini, bahwa kita hanya memfasilitasi desa, mensosialisasikan apapun kebijakan maupun peraturan-peraturan yang ada dari pusat dan daerah. Itu aja, Mbak. Oke, luar biasa. Menarik sekali kaitan dengan sosialisasi kebijakan tentang desa, karena ini akan berhubungan langsung dengan kita selaku tenaga pendamping profesi.
Selanjutnya di sini ada Bang Rio dari Jember yang raise hand. Monggo Bang Rio untuk open mic. Bisa bertanya atau kita sharing terkait dengan pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Bang Rio. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Tias atas waktunya. Saya tidak menanyakan sesuatu hal, akan tetapi kembali kepada pembahasan pada saat ini, yaitu berkaitan dengan ngabuburit, di mana pada acara ini atau kegiatan forum ini adalah mempersiapkan diri kita dalam rangka kita akan melaksanakan suatu kewajiban atau mungkin keharusan, yaitu berkaitan dengan uji kompetensi TPP di masing-masing jenjang baik PD, PLD maupun TA, sehingga pembahasannya tidak nantinya kita membias. Artinya begini, pada hari ini adalah tema kita sosialisasi kebijakan terkait desa. Bukan menyampaikan bagaimana kita membedah kajian-kajian ini atau kebijakan ini sehingga nantinya kita saling menunjuk antar individu dan lain sebagainya. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Akan tetapi bagaimana dalam rangka sosialisasi kebijakan terkait desa yang telah kita lakukan, baik dari TA, dari PD maupun PLD, apa yang telah kita lakukan sehingga bukti-buktinya seperti apa. Itu mungkin seperti itu yang kami harapkan, sehingga kita atau saya memahami, oh ini yang perlu saya siapkan nanti ketika kita akan melakukan uji kompetensi. Gitu, mungkin seperti itu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau memang apa yang saya sampaikan ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rio dari Jember. Terima kasih. Kembali kami sampaikan bahwa materi kita hari ini adalah terkait dengan sosialisasi kebijakan tentang desa. Tadi sudah disampaikan bahwa titik kritis dari materi sore hari ini adalah pemahaman pendamping untuk mensosialisasikan kebijakan apapun terkait dengan desa. Jadi kenapa kami tadi melebar kemana-mana, karena tanpa memahami maka kita dalam hal mensosialisasikan dan menyusun laporan hasil dari sosialisasi kita itu tidak artinya kurang benar atau kurang sesuai. Jadi memang tadi kita lebih mengulas terkait kontennya tentang tema pada sore hari ini. Terima kasih Bang Rio, tapi kembali akan kita kembalikan kepada Bunda Lili selaku pematik untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan kita Bang Rio dari Jember. Monggo Bunda Lili. Oke, kalau untuk terkait uji kompetensi nanti, kebetulan mungkin saya termasuk orang yang sudah pernah melakukan proses uji kompetensi ini di tahun 2014, waktu masa program sebelumnya. Memang sangat berat, saya akui sangat berat, itu 2 hari kita full, dari pagi sampai malam kita melakukan proses ini, dengan kita mengumpulkan dokumen-dokumen. Ya, kalau kita posisinya kita di desa atau di kecamatan gampang sekali mendapatkan dokumen tersebut. Kebetulan pada saat itu saya posisinya sudah di kabupaten. Dan memang saya termasuk orang yang kurang dalam hal ini ya, melengkapi. Misalnya contoh, saya melakukan proses pendampingan musyawarah waktu saya waktu sebagai fasilitator kecamatan. Saya sering ke desa-desa melakukan proses fasilitasi proses musyawarah desa terkait perencanaan. Kemudian ada yang dulu ada namanya penggalian gagasan tingkat dusun, seperti itu. Nah, saya nggak kebayang tuh bakal mau diuji kompetensi gitu. Nah, seharusnya kita pada saat kita melakukan proses tersebut tidak ada salahnya kita meminta dokumen yang namanya berita acaranya, daftar hadirnya. Kemudian notulensi kalau ada, difotokopi aja, nggak apa-apa kita biaya sendiri. Karena itu bisa menjadi bekal kita untuk proses uji kompetensi. Kemudian kita melakukan semacam pelatihan di desa.
menjadi narasumber. Kita buat aja laporannya sendiri. Kita minta dokumen berita acaranya, daftar hadir, notulen, dan mungkin kalau ada modul materinya kita copy juga. Kita masukkan foto-foto kita, itu kita bundel. Nah, pada saat nanti kita hari hanya mau uji kompetensi, itu sangat berguna dan sangat bermanfaat. Nah, cukup satu aja, sampling misalnya teman-teman PLD prestasi RPJMDes misalnya ya. Satu aja. Kemudian prestasi proses musyawarah RKPD, satu aja. Nggak perlu setiap tahun nggak, penting ada buktinya. Karena gini sistemnya. Hari pertama nanti uji kompetensi itu yang pernah saya alami, itu tes tertulis. Tes tertulis, kalau nggak salah itu sekitar 100-200 soal. Multiple choice. Nah, hari kedua kita dibagi kelompok. Dibagi kelompok, satu kelompok itu satu asesor. Kebetulan asesor saya itu orang Kemendagri, udah senior lah Bapak itu. Kami ada 5 orang pada saat itu. Nah, kita akan diumumkan tuh berapa nilai kita tes tertulis gitu. Sehingga kita tahu dari misalnya 100-200 soal itu, berapa yang salah jawaban kita. Nah, pada saat kita wawancara, kita yang dikejar di situ yang salahnya. Idealnya gini, kita harus benar semua. Kalau kita mau lulus proses sertifikasi tersebut, kita harus lulus semua 100-200 soal itu. Nah, misalnya waktu itu saya sekitar 24 soal saya salah. 24 ini saya yang dikejar, ditanya, diwawancarai. Kalau saya tidak bisa juga menjawab, mereka minta bukti. Mana buktinya saudara sudah memprestasi proses tersebut? Nah, itu makanya dari awal, selagi ini sekarang belum mulai ya proses sertifikasi itu, dokumen itu dilengkapi. Ya baik-baiklah minta sama pemerintah desa untuk difotokopi. Yang ada kita sebagai narasumbernya di situ. Sebagai dokumen kita, dokumen pelengkapan CV kita sebenarnya itu. Nanti CV kita ya tebal itu, seingat saya sangat tebal. Nah, jadi memang selain daripada CV, pendidikan kita, juga pengalaman kerja kita, proses-proses fasilitasi itu kita harus punya. Sehingga akhirnya karena saya nggak mungkin saya kembali lagi ke wilayah tersebut dan jangka waktu besok harus wawancara, saya tunjukin aja fotonya pada saat itu. Nah, ini Pak sampai ketawa Bapak itu. Inilah Pak foto ini saya, wajah saya ini, saya bilang mirip kan, saya bilang saya lakukan proses itu, saya bilang saya nggak punya dokumen hard copy-nya. Sehingga akhirnya hampir saya sebenarnya kemarin tidak lulus sertifikasi. Kebetulan pada saat kita proses sertifikasi itu Korprov, koordinator provinsi kita tetap memantau. Nah, akhirnya dikasih peluang kepada Prof untuk buat satu lembar surat keterangan bahwa saya memang benar-benar telah melakukan proses tersebut, mulai dari tahun berapa ke tahun berapa, di mana posisinya saya sebagai apa di situ, sehingga hanya selembar surat itu aja saya sudah lulus proses sertifikasi. Nah, itu sebenarnya dokumen itu penting. Bukan hanya kita proses sosialisasinya yang penting, tapi kita kalau bisa punya dokumen kita telah melakukan proses sosialisasi tersebut. Itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Iya, pengalaman luar biasa Bunda Lili. Sangat bermanfaat bagi kami selaku TPP yang saat ini persiapan untuk uji SKKNI. Sekali lagi luar biasa, terima kasih. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan oleh Bang Rio? Sudah sangat jelas. Jadi sudah cukup sangat jelas, terima kasih. Sehingga ini baru tahu kan, sehingga kita semua tahu bagaimana pengalaman yang telah dilalui oleh Mbak Lili yang pernah mengikuti uji kompetensi melalui SKKNI juga. Ternyata itulah yang dibutuhkan kan, seperti itu. Sehingga terima kasih Mbak Lili, pengalamannya sudah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini yang bisa membuat persiapan-persiapan bagi kita semua yang belum pernah melakukan hal tersebut. Terima kasih, jelas sekali Mbak Tias. Oke, terima kasih Bang Rio sekali lagi bahwa TPP diharapkan punya dokumen dari setiap sosialisasi yang kita sampaikan terkait dengan kebijakan tentang desa. Apapun isi dokumen itu harus diimbangi dengan kemampuan, karena dalam SKKNI jelas disebutkan bahwa kita harus punya dasar kemampuan dan keahlian. Artinya bukan hanya dokumen yang sekedar dokumen, tapi nanti pada waktu kita assessment, menyampaikan kepada asesor, semua kaitan dengan apa yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman pegiat SDGs.
tema kita hari ini luar biasa. Jadi monggo kita bertanya kepada Bunda Lili yang sekaligus sudah berpengalaman kaitan dengan sertifikasi. Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin saya menyampaikan sendiri, Bunda Lili. Pertanyaan kami begini, apakah sosialisasi yang dimaksud pada waktu kita mengikuti uji kompetensi itu adalah sosialisasi yang sifatnya langsung pendampingan ke masyarakat? Pada waktu kita musdes, pada waktu kita mendampingi kelompok masyarakat, sosialisasi kepada kelompok masyarakat, ataukah sosialisasi melalui media sosial itu juga bisa kita sampaikan pada waktu mengikuti uji kompetensi? Mungkin bisa dijawab, Bunda. Terima kasih. Kalau pada masa saya itu memang medsos belum ya, belum menjadi persyaratan untuk uji kompetensi. Nggak tahu kalau sekarang saat ini seperti apa, tapi memang yang benar-benar kita lakukan di desa pada saat itu. Misalnya kalau kita telah melakukan pelatihan masyarakat terkait pengelolaan sampah misalnya. Oh, kita sudah pernah melakukannya gitu. Pertanyaan ada seperti itu, ya kan? Kita jawab ternyata mungkin salah gitu. Karena emang terus terang ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan itu disusun. Kalau kita benar-benar tidak melakukannya, tidak akan bisa kita menjawabnya dengan benar. Pintar sekali yang membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Memang orang-orang yang ahli lah ya di pusat itu ya. Asesor, pintar sekali. Kalau kita tidak benar-benar melaksanakan, tidak akan bisa kita menjawab dengan benar. Gitu. Karena yang mempraktekannya langsung, yang terjun langsung, dia tahu sendiri jawabannya. Jadi bukan seperti pertanyaan 1 tambah 1 sama 2 sama dengan 2, enggak. Bukan seperti itu. Gitu. Yang memang berdasarkan pengalaman kita. Mereka juga membuat pertanyaan, itu berdasarkan pengalaman mereka juga. Mungkin mereka tidak saat ini mungkin di atas, bisa jadi mereka dulunya juga sama hal dengan posisinya kita saat ini gitu. Jadi berdasarkan pengalaman mereka di bidang pemberdayaan, mereka buat pertanyaan dan ketahuan bagi orang-orang yang memang yang dia nggak masuk-masuk tapi terima gaji terus, yakinlah orang seperti ini nggak akan bisa lulus proses sertifikasi. Tidak akan bisa menjawabnya. Dan itu yang saya alami pada saat itu. Yang tidak pernah saya lakukan itu yang salah saya menjawabnya. Dan itulah saya dikejar gitu. Padahal kita bilang saya punya dokumen gitu, yang agak mirip-mirip seperti itu. Nah akhirnya itu yang saya sampaikan, sehingga akhirnya saya minta tolong kepada Korprop pada saat itu untuk buat surat pernyataan keterangan bahwa saya benar-benar melakukan proses fasilitasi itu dari mulai tahun berapa ke tahun berapa. Itu Mbak. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali Bunda. Oke, dari kawan-kawan yang lain mungkin masih ada yang ingin disampaikan keterkaitan dengan tema kita sore hari ini tentang sosialisasi kebijakan tentang desa sebagai salah satu upaya kita untuk persiapan menuju sertifikasi. Pak Ipang, mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup? Saya bertanya, Mbak. Oh iya. Boleh ya? Monggo. Boleh. Nggak angkat tangan ini, saya angkat tangan ini. Tidak terbaca. Dan monggo. Oke, Mbak Turun, Mbak Tias. Mbak Lili, ini kembali lagi berkaitan dengan sosialisasi. Sosialisasi program apapun, tampaknya kata kuncinya kalau mau sukses ya harus sosialisasi. Dan sosialisasi ini jarang sekali instansi atau program-program tidak melakukan, itu jarang, mesti melakukan. Tapi ada juga yang tidak melakukan. Ini misalkan contoh Mbak Lili, berkaitan dengan Permendes misalkan, di level kabupaten sosialisasi. Lalu kegiatan yang terjadi di level kabupaten tadi itu, dokumen-dokumennya, foto kegiatannya, terus kemudian notulensinya bisa kita kumpulkan. Nah, berarti TA
memiliki potensi untuk mendapatkan data-data atau borang yang bisa dipakai untuk sertifikasi. Di level kecamatan ini lepas, tidak ada sosialisasi. Lalu karena PD itu juga senangnya terjun payung di level desa, akhirnya sosialisasi di desa. Nah, kalau melihat rentetan yang saya ceritakan ini, kan ada yang terputus. Nah, bagaimana menyikapi putusnya alur ini sehingga pada saat penyiapan borang nanti apa yang faktual itu tetap mendapatkan satu penghargaan dari asesor meskipun terputus gitu ya. Tapi kan ada kejujuran dan sebagainya, tanggung jawab sebagai bagian dari prinsip yang perlu ditunjukkan oleh pada saat assessment. Itu yang saya tanyakan. Apakah sosialisasi? Oke, kita lanjut pada Bunda Lili untuk langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Itong dari Jember. Ya, sama hal proses sosialisasi ini kalau kita di tingkat kabupaten mungkin juga sangat terbatas ya, kita nggak bisa langsung menyentuh kepada desa karena kan sebenarnya yang perlu kita fasilitasi sebenarnya desa langsung gitu sebenarnya, sama dengan program sebelumnya. Namun dari mungkin kita bisa memberikan itu ya kemampuan kita juga nanti terkait komunikasi dengan asesornya bahwa kita ini sistem kita berjenjang, nggak bisa langsung kita ke desa. Apalagi dengan SOP FKIN yang baru itu ada istilah korwil, gitu ya, koordinator wilayah, di mana korwil yang sudah punya wilayah mana mentenya itu tidak bisa dia mempasasi desa yang mente yang lain, gitu. Ya, sangat terbatas, tidak sebebas sebelumnya, gitu. Kayak seperti saya bukan Korkap, saya hanya bisa memfasilitasi 3 kecamatan. Itu pun tidak bisa langsung terjun langsung ke desa, karena ada korwil di situ. Ya harus bersama-sama korwil lah kita di situ. Gitu. Jadi makanya paling kita coba bahwa sistem kita ini kita melakukan penguatan kapasitas kepada mente kita. Contoh, di tingkat kabupaten, sebelum pelaksanaan sosialisasi oleh pendamping lokal desa, biasakanlah itu kita melaksanakan yang in-service training, IST di tingkat kabupaten. Setiap kita melakukan apapun, contoh untuk proses pendataan IDM, kebetulan kita dari sisi kabupaten kita sudah melakukan sosialisasi tingkat kabupaten. Nah besoknya kita melakukan IST, kita sistem klaster ya, karena kita jumlah PLD cukup banyak sehingga kita bagi 3 hari. Dikumpulkanlah beberapa 3 kecamatan di 1 hari. Nah itu setiap kita proses melakukan itu kita punya berita acaranya. Kita punya berita acara, kita punya daftar hadir, kita punya juga notulensinya, hasil, dan ada foto-foto kegiatannya. Itu bukti bahwa kita terlibat dalam proses misalnya pendataan indeks desa membangun. Nah, kan nggak mungkin juga kita seorang TA bisa langsung memfasilitasi proses pendataan itu adalah tugas daripada PLD seperti itu. Makanya saya bilang kalau untuk sertifikasi ini sebenarnya yang paling mudah PLD. Paling mudah dia mendapatkan dokumen karena bersentuhan langsung dengan desa, dengan pemerintah desa. Tapi untuk tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten itu sangat dibatasi karena kita tidak bisa langsung aja kita memfasilitasi desa tanpa kita bersama-sama dengan TPP yang ada di situ misalnya PLD. Nah sama hal juga di kecamatan bisa juga dilakukan penguatan kepada PLD sebelum PLD melakukan proses musyawarah, sosialisasi ataupun pendataan apapun. Itu diperkuat lagi, walaupun sudah diperkuat di kabupaten kadang masih kurang, kalau hanya 1 hari biasanya sangat kurang, nah itu bisa diperkuat lagi di kecamatan. Nah itu bukti bahwa PD dalam hal ini sudah membantu proses daripada itu, walaupun sifatnya hanya melakukan penguatan kepada kapasitas kepada PLD, yang mana PLD inilah nanti yang terjun langsung dalam proses sosialisasinya. Namun kalau memang nanti pihak pemerintah desa
juga berkeinginan untuk mengundang pendamping desa, bukti surat undangan itu juga penting, bahwa memang PD dalam hal ini Korwil wilayah desa tersebut itu diundang untuk proses musyawarah sebagai mungkin narasumber lah kita katakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Tias. Oke, terima kasih banyak Bunda. Cukup jelas dan sangat jelas kalau menurut saya. Mungkin masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kuis, karena sore hari ini Bunda Lili juga sudah menyiapkan kuis untuk kita sebagai langkah untuk mengasah sejauh mana kita menerima materi-materi beliau terkait dengan sosialisasi kebijakan tentang desa. Masih ada yang raise hand? Oh iya, Bapak Ketua Kelas, Bang Syahbana, Bang Sam, monggo open mic. Baik, terima kasih Mbak Tias. Mohon maaf ini Mbak Lili dan teman-teman karena kelelahan faktor usia juga kali ini ya, baru bergabung di sore hari. Mbak Lili, ini menarik ya. Kita tidak mungkin tidak bertanya, tapi sharing, memperkuat dan mempertegas apa yang disampaikan Mbak Lili kepada kita semua teman-teman, bahwa terkait dengan kebijakan di desa atau kebijakan yang terkait di desa itu kan cukup banyak ya. Tadi Mbak Lili juga sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, utamanya kebijakan yang lahir dan berasal dari Kementerian Desa yang menjadi tugas kita untuk mengawal itu perlu dipahami dengan baik sesuai dengan kehendak pembentuk peraturan itu. Tadi Mbak Lili sempat menyinggung bahwa jangan sesuai dengan keinginan kita, gitu kan, mensosialisasikan regulasi, tapi berdasarkan keinginan kita, menafsirkan regulasi berdasarkan keinginan kita. Nah, ini yang mesti juga menjadi catatan kita, teman-teman. Salah satu contoh tadi juga disampaikan oleh Mbak Lili terkait misalnya ketahanan pangan 20%. Kalimat prioritas penggunaan dana desa itu diatur di Perpres 104 gitu ya. Lalu dipertegas di PMK. Nah, kalau kita lihat teman-teman di pasal 32 itu kalimatnya jelas dan tegas menyatakan bahwa pemerintah desa wajib gitu ya, wajib menganggarkan. Nah, kalimat wajib ini berkonsekuensi hukum, diikuti dengan sanksi. Biasanya seperti itu. Tapi ketika kita coba telisik lebih jauh, ternyata sanksinya terkait dengan ketahanan pangan memang belum diatur, teman-teman. Memang belum diatur di PMK 190 ini. Tapi kalau belajar dari pengalaman PMK sebelumnya, misalnya, itu akan muncul biasanya pada PMK perubahan atau pada PMK regulasi yang mengatur di tahun berikutnya. Saya masih ingat PMK 222 itu mengatur kalimat sanksi pada saat desa tidak menganggarkan BLT desa selama 9 bulan di tahun 2020. Padahal waktu itu belum ada PMK yang mengatur tentang sanksi, gitu ya. Nah, norma sanksi itu baru muncul di perubahan, di PMK perubahannya. Artinya kalimat sanksi itu pasti ada dan itu pasti akan diatur di PMK, gitu ya, walaupun tidak diatur di Permendes. Nah, cuman ketika pertanyaannya pemerintah desa hari ini, apa sanksinya, apa punishment-nya, ya tentu kita selaku TPP dalam memahami regulasi, menurut saya ya ini harus secara utuh. Keterkaitan pasal demi pasal itu juga menjadi satu hal yang mesti kita pelajari, teknik memahami regulasi. Nah, ini bisa diskusikan nanti dengan teman-teman satu tingkat di atasnya seperti disampaikan Mbak Lili tadi, diskusikan dengan mentor kita baik di PD atau mungkin di TA gitu ya. Sehingga tidak salah dalam menjelaskan regulasi. Karena yang membuat regulasi ini kan kementerian ya Mbak Lili ya, pimpinan-pimpinan kita di Jakarta. Masa menyampaikannya sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Padahal yang dimaksudkan oleh pimpinan tidak seperti itu. Nah, artinya perlu ruang diskusi, perlu ruang kolaborasi agar kerja-kerja pendampingan ini benar-benar enjoy, benar-benar tepat, benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin itu sekedar saran Mbak Lili. Kami terima kasih banyak nih Mbak Lili sudah memberikan highlight yang cukup baik
dari pengalaman Mbak Lili mengikuti uji kompetensi sertifikasi, kalau menurut masyarakat di INIAS kan pengalaman adalah guru terbaik ya Mbak Lili. Jadi memang pengalaman Mbak Lili mengikuti uji kompetensi ini menjadi insight dan highlight bagi kita semua untuk mempersiapkan sesuatunya dengan baik dokumennya, baik kesiapan mentalnya maupun kesiapan lain-lainnya teman-teman. Yang tidak kalah pentingnya itu justru kesiapan mental. Kalau finansial oke lah ya, itu pasti gaji menurun lah kalau bahasa bilangnya. Artinya memang harus disiapkan. Karena yang namanya uji kompetensi itu tidak di daerah kita, tidak di desa kita, tapi biasanya di ibu kota, gitu kan, di ibu kota kabupaten. Syukur-syukur tidak di ibu kota provinsi. Kalau di ibu kota provinsi, maka teman-teman harus mulai berpikir bagaimana anggaran untuk bermalam, gitu, anggaran untuk yang lain-lain. Nah, itu kira-kira pengalaman yang diberikan Mbak Lili tadi cukup baik bagi kita semua, sehingga mudah-mudahan kita punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen, mempersiapkan kapasitas dan kompetensi kita di saat sertifikasi nanti. Terima kasih Mbak Lili, kami kembalikan ke Mbak Tias. Iya, terima kasih banyak Bang Sam ulasan masukannya. Sebelum kita memasuki ke terkait dengan kuis, sebelumnya perlu kami simpulkan karena nanti kami juga akan melakukan kesiapan untuk buka puasa, jadi perlu kami simpulkan terlebih dahulu sebelum masuk ke kuis. Jadi kesimpulan kita di tema kita pada hari ini, di hari Selasa tanggal 12 April 2022, tentang tugas pokok fungsi kita selaku TPP dalam melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa. Jadi telah dipaparkan secara panjang lebar luas dan sangat mudah dipahami oleh Bunda Lili bahwa titik kritisnya semua tenaga pendamping profesional itu harus mempunyai penguasaan tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Jadi tanpa 3 komponen itu mustahil kita selaku TPP bisa melaksanakan tupoksi dalam hal mensosialisasikan kebijakan tentang desa. Jadi titik kritisnya itu siapkan segala dokumen, siapkan diri tentang penguasaan materi dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan apapun kepada desa, dan yakin akan dilancarkan dalam proses assessment nanti. Luar biasa, sekali lagi semangat.